Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman-teman mahasiswa Prodi PGSD. Perkenalkan dulu, nama saya Wahyudi. Saya adalah pengampu mata kuliah filsafat pendidikan. Pada kesempatan hari ini, memang perkuliahan ini atau di dunia pendidikan banyak terkendala terkait proses pembelajaran. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dikaruniai keselamatan. Para mahasiswa sekalian yang sangat saya cintai, sedikit saya akan mengulas tentang ruang lingkup daripada mata kuliah filsafat pendidikan. Sebenarnya mata kuliah ini banyak terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah teoritik begitu. Nanti pada prosesnya kita tetap akan ada tatap muka. Namun demikian kami masih menunggu instruksi dari Kaprodi karena masih digodok mekanismenya, apakah diizinkan untuk tatap muka sepenuh atau menjelang UTS atau bagaimana. Kami masih menunggu sistematika itu karena terkait dengan penataan ruangan dan lain-lain. Maka dari itu kemudian kami memberlakukan mata kuliah ini dengan proses daring. Untuk sementara kita menggunakan Google Classroom, dan pada minggu berikutnya akan disusul dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, anak-anakku sekalian, pada mata kuliah ini sebenarnya cukup berat. Kenapa? Karena mata kuliah filsafat itu menuntut kita untuk berpikir kritis. Saya akan ulas dulu, karena ada dua kata yang berkaitan, yaitu filsafat dan pendidikan. Filsafat itu sendiri artinya itu adalah kearifan, kebijaksanaan, kemudian cara berpikir kritis, logis, analitik, ya sangat banyak. Jadi kalau bicara tentang filsafat itu adalah bicara tentang cara berpikir. Cara berpikir yang bagaimana? Cara berpikir yang sangat-sangat mendasar. Saya kasih contoh misalnya begini. Kita tidak pernah berpikir pada saat terjadinya gunung meletus itu. Kita selalu menerima itu apa adanya dan dikaitkan itu dengan hal-hal yang sifatnya mistis atau mitos. Terus kemudian terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, masyarakat selalu mengkaitkan itu dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Misalnya terjadinya gerhana bulan itu dikarenakan ada unsur-unsur kejawennya atau ada unsur-unsur Javanismenya yang begitu kuat. Padahal dalam konteks keilmuan, terjadinya gerhana bulan itu karena adanya rotasi atau pertemuan antara bulan dan matahari yang kemudian itu menjadikan cahayanya berbeda. Jadi proses-proses itu sudah tidak bisa dikaitkan dengan mitos sebenarnya. Itu yang diajarkan dalam filsafat. Kemudian adanya teori gravitasi misalnya. Dulu filsuf-filsuf Yunani semacam Plato, kemudian Aristoteles, kemudian Socrates, itu tidak pernah atau selalu berpikir dari hal-hal yang mendasar. Teori gravitasi itu ditemukan, kenapa bisa ditemukan? Karena orang-orang itu berpikir kritis. Dulu kita itu tidak pernah berpikir kalau benda dilempar ke atas kemudian bisa jatuh, itu hal yang dianggap biasa. Tapi karena kemudian ditemukannya oleh teori gravitasi itu, kita sehingga menjadi tahu bahwa ada daya tarik bumi terhadap benda. Itu yang kemudian bisa kita kenal dengan teori gravitasi. Nah, pada pertemuan ini saya tidak akan banyak membahas soal teknisnya dari atau kajian teoritiknya dari filsafat. Saya hanya ingin mendekatkan filsafat itu terhadap diri kalian sendiri. Maka nanti
pada pertemuan pertama ini akan ada tugas untuk kalian, yang mana kalian harus mengkritisi diri Anda sendiri. Kritis itu tidak berarti berbicara soal hal-hal yang negatif, soal hal-hal yang buruk ya. Kritis itu berpikir yang logis, dan komprehensif. Artinya komprehensif itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini masih dalam konteks masih dalam konteks filsafat ya, belum masuk kepada ranah pendidikannya. Sering kita mendengar anak kecil itu selalu bertanya terhadap hal-hal yang mendasar. Misalnya begini, ayah, kenapa sih saya itu harus makan gitu? Kemudian ayahnya menjawab, ya makan biar kamu ada energi tubuhmu. Kenapa harus ada energi? Ya biar kamu bisa hidup, biar bisa beraktivitas. Kenapa harus beraktivitas? Ya biar kamu bisa tumbuh, kan begitu. Nah, pertanyaan itu selalu membutuhkan jawaban. Filsafat itu selalu begitu, selalu bertanya kepada hal-hal yang mendasar. Misalnya kalau saya tanya, apa yang membuat kalian kemudian ingin atau menempuh pendidikan jenjang S1? Apa yang membuat Anda masuk prodi PGSD? Kenapa Anda tidak memilih manajemen? Kenapa Anda tidak memilih prodi TI misalnya, atau keperawatan misalnya? Nah, kalau kita tidak punya argumentasi yang baik, kita selalu menjawab itu dengan ala kadarnya gitu ya. Ala kadarnya itu maksudnya, ya udah saya kuliah PGSD karena disuruh orang tua. Saya kuliah PGSD karena melihat teman-teman saya yang banyak kuliah di situ, jadi saya ikut di situ. Itu artinya kita tidak punya prinsip, kemudian tidak punya analogi atau cara berpikir yang terstruktur. Nah, sebagai calon sarjana nantinya kalian harus punya cara berpikir yang terstruktur. Nah, filsafat itu susah-susah gampang sebenarnya. Tapi pada dasarnya filsafat itu memang dibutuhkan pada setiap manusia, karena itu mengajarkan cara-cara kita untuk berpikir yang kritis. Nah, anak-anakku sekalian, nanti setelah sesi ini selesai, kalian buka di Google Classroom, akan ada beberapa pertanyaan. Tidak begitu susah sebenarnya, karena itu berkaitan dengan diri Anda sendiri. Nah, saya harap kalian mampu mendeskripsikan pertanyaan-pertanyaan itu dengan bahasa kalian sendiri, tidak usah terlalu memikirkan bahasa-bahasa yang sok-sok akademik dulu. Maksudnya kamu jawab dengan bahasa pergaulan sehari-hari, tidak apa-apa. Dari situ kemudian saya saat membaca, saat mengoreksi, bisa melihat kerangka berpikir kalian. Jadi ada pertanyaan, akan ada pertanyaan setelah ini, itu yang menjadi tugas kalian. Kemudian bagi teman-teman yang sedang mengikuti post-test terkait PKKMP kemarin, karena tugas nanti akan kami kasih rentan waktu 2 hari, sehingga Anda masih punya cukup waktu untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, di mata kuliah ini perlu saya jelaskan juga, nanti akan saya bagikan RPS-nya melalui grup WA ya. Saya akan bagikan RPS-nya untuk kemudian kalian pelajari. Terus kemudian ada juga pembagian kelompok untuk kalian. Nanti saya pembagiannya akan saya lakukan melalui absensi kalian. Bisa urut, bisa tidak urut, setiap kelas akan berbeda-beda, karena saya melihat potensi dari jawaban kalian dulu. Dari jawaban itu setelah saya koreksi, kemudian saya akan menentukan kelompoknya gitu. Nah, saya kembali kepada persoalan filsafat. Ada banyak yang akan kita pelajari, ada kajian tentang ontologi pendidikan, kemudian epistemologi pendidikan, kemudian aksiologi pendidikan. Itu sangat banyak
materi-materi ini, tapi filsafat itu prinsipnya adalah sangat penting untuk diri kalian. Misalnya di jenjang skripsi nanti, kamu akan melakukan observasi. Dan untuk bertanya terhadap orang, kamu harus memilih pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan yang mendasar itu adalah pertanyaan yang sebenarnya kita anggap biasa, tapi kita jawabannya itu belum tahu. Nah, filsafat itu sangat banyak sekali. Ada filsafat tentang agama, ada filsafat tentang estetika, ada filsafat tentang bahasa atau linguistik, sangat banyak. Tapi kuncinya filsafat itu adalah tentang kearifan, kebijaksanaan, dan upaya untuk mencari kebenaran. Jadi filsafat itu adalah upaya untuk mencari kebenaran. Nah, tentu kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif gitu ya. Saya kasih contoh lagi, seorang dokter bisa menemukan sebuah obat itu karena dia berpikirnya kritis, karena dia punya cara pandang, cara pikir yang filsafati. Kita dulu itu kan di era-era Yunani. Kenapa di Yunani? Karena keilmuan banyak sekali ditemukan di abad-abad itu. Orang selalu berpikir bahwa mitos itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah sampai sekarang. Ya, orang tidur di depan pintu, kemudian akan bahaya. Orang makan di kamar akan bahaya. Mitos itu memang sering diyakini, tidak bisa dibuktikan secara akademis, tapi kadang-kadang terjadi. Nah, mayoritas adalah orang-orang etnis yang menerima itu. Orang etnis adalah suku-suku tertentu. Tapi kalau di dunia barat, di Eropa, di Amerika, di Asia Timur, itu tidak pernah menerima hal itu. Semua perilaku kemanusiaan yang terlihat, artinya yang tidak kasat mata, itu selalu bisa dirumuskan. Dulu gunung meletus misalnya, itu karena dewanya marah. Lalu mitosnya seperti itu, dibuat seperti itu gunung meletus, sehingga akan ada sesaji, akan ada ritus apa gitu ya. Tapi saat ini sudah ditemukan proses terjadinya gunung meletus. Kenapa gunung itu meletus? Karena tekanan dari magma yang kemudian sudah sangat kuat sehingga tanah itu tidak mampu lagi untuk membendung. Maka itu dikatakan gunung aktif. Ada alat pendeteksi itu yang sudah diatur oleh lembaga yang namanya BMKG. Akhirnya apa? Ketika sudah ditemukan itu, sudah bisa diprediksi bahwa gunung meletus akan terjadi kapan oleh BMKG. Meskipun ketepatan tanggalnya, ketepatan waktunya masih belum bisa sangat-sangat pasti. Tapi setidaknya sudah mengubah cara berpikir yang sebelumnya gunung meletus itu adalah mitosnya begini bla 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 bla, kemudian bisa ditemukan bahwa gunung meletus itu secara kajian teoritiknya begini gitu ya. Secara rumusan akademisnya begini. Nah, dan itu sudah kita rasakan bersama. Sehingga misalnya di Jogja mau terjadi gunung meletus, akan ada instruksi terhadap warga sekitar untuk siaga 1 misalnya. Ya itu kan sudah sudah bisa dirumuskan hal-hal semacam itu. Ya, filsafat itu memang sangat bermanfaat untuk diri kita. Setidak-tidaknya mengarahkan kita untuk berpikir yang logis, analitik, kritis dalam upaya mencari kebenaran. Tapi ingat, kritis itu bukan berarti selalu mencela, bukan berarti mencari salahnya seseorang. Tidak. Tapi kita bersikap yang bijak, berpikir yang lurus dalam arti netral begitu ya. Tidak berpihak pada satu sosok, tidak berpihak pada kepentingan tertentu untuk mencari kebenaran. Memang susah untuk berpikir secara kritis itu kalau tidak dilatih.
Kita selalu menerima informasi itu apa adanya. Kita jarang untuk menimbang, jarang untuk menganalisis benar atau tidak sebuah informasi itu. Nah, itu karena kita tidak didasari pikiran-pikiran yang kritis, pikiran-pikiran yang jernih. Orang filsafat itu memang harus jernih, memang harus kritis. Kalau nggak kritis ya bukan filsafat itu. Nah, kenapa filsafat ini kemudian digandengkan dengan pendidikan? Nah, sebagai seorang pendidik, Anda harus punya cara pandang yang benar-benar logis. Misalnya begini, misalnya nanti Anda menjadi seorang guru sekolah dasar, kemudian menemukan sikap-sikap yang berbeda dari anak didik kalian, menemukan karakter yang berbeda dari anak didik kalian. Anda tidak serta-merta akan menjustis bahwa mereka tidak mampu, mereka karena tingkat kecerdasannya rendah, tidak akan semata-mata menjustis seperti itu. Tapi Anda akan berupaya mencari jalan keluarnya, berupaya menemukan rumusannya. Oh, kalau anak yang tipologinya begini, saya harus bersikap begini. Itu yang akan Anda peroleh ketika Anda belajar ilmu-ilmu yang sifatnya adalah filsafati. Jadi sangat penting filsafat pendidikan ini untuk kalian semua. Memang di dalam ruang lingkup filsafat ini akan banyak kita temukan istilah-istilah yang itu tidak familiar, yang itu terkesan sulit. Karena apa? Karena itu ditemukannya pada era-era Yunani. Coba sambil nanti berjalan kamu baca-baca buku di perpustakaan filsafat pendidikan. Ada banyak sekali. Ada tulisannya Plato juga ada, tulisannya Thales juga ada, tulisannya Aristoteles juga ada. Filsuf yang tertua di dunia itu adalah Thales, ya. Thales itu adalah orang yang menganggap bahwa pada zaman itu ya, itu sekitar abad sebelum Masehi. Jadi orang di Yunani itu berpikir bahwa manusia itu lahirnya itu dari air. Jadi manusia itu terlahir dari air. Makanya air itu dianggap sebagai sumber kehidupan. Kita mungkin saat ini bisa tertawa, bagaimana kok bisa ya berpikir bahwa manusia itu lahirnya dari air, sehingga habitatnya manusia itu satu kelompok dengan ikan pada saat itu. Kita bisa tertawa karena kita sudah tahu bahwa jawabannya itu sekarang salah. Tapi kalau coba kita berpikir mundur, kalau misalnya kita berada di era itu sebelum Masehi, ada orang yang pada saat itu harusnya berpikir soal makanan, berpikir soal mencari tempat tinggal, tapi dia berpikir dari mana manusia itu berasal. Itu kan pertanyaan yang berat, padahal itu mendasar. Kemudian kalau misalnya saya bertanya, dari apa alam semesta itu dibuat? Ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Kita sudah hidup di alam semesta ini, tapi kita tidak pernah tahu jawaban akan hal-hal semacam itu. Kenapa alam semesta itu dibuat misalnya? Terus kemudian dari bahan apa alam semesta itu dibuat? Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita lalui, tapi kita tidak pernah menanyakan hal-hal semacam itu. Maka pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengulas materi-materi ini lebih dalam. Bagaimana bisa berpikir kritis, kemudian bagaimana cara menyikapi persoalan-persoalan yang mendasar, bagaimana memunculkan pertanyaan yang mendasar, itu harus dilatih. Dan pada momentum perkuliahan inilah kalian akan berlatih terhadap hal-hal semacam itu. Oke, anak-anak sekalian, saya pikir pertemuan ini pada sesi video ini cukup. Nanti kita lanjutkan lagi pada Google Classroom dan WA, ya. WA itu adalah ruang untuk komunikasi kita. Tetap yang bisa jabri kepada saya itu hanya PCM. Bukan apa-apa, agar komunikasinya itu
melalui satu pintu. Saya harap kalau kalian izin, kemudian kalau kalian ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, kalau itu konteksnya tidak dalam konteks perkuliahan, Anda bisa izin melalui PJM, kemudian PJM yang meneruskan ke saya, agar ini sirkulasi komunikasinya menjadi lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup. Kalau ada pertanyaan disampaikan di Google Classroom. Untuk absensinya karena saya juga belum dapat dari prodi, dan saya pesan untuk nama kalian yang di Google Classroom mohon diberi nama asli ya, jangan nama istilah singkatan nama atau nama-nama yang alay begitu. Tetap ditulis dengan nama asli dan foto yang bagus ya, agar saya bisa kenal juga dengan kalian. Itu. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa suatu saat di saat kuliah tatap muka. Semoga kalian senantiasa sehat dan dalam proses pembelajaran mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.